Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Setiaji dengan NIM 100. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan DNS atau Domain Naming System dan DHT atau Distribute Host Table. Yang pertama, pengertian DNS adalah sebuah sistem hierarki yang digunakan untuk mengonversi nama domain menjadi alamat IP atau Internet Protokol yang sesuai. Untuk memungkinkan komputer dan perangkat lainnya untuk mengidentifikasi sumber daya di internet dengan menggunakan nama yang mudah diingat, alih-alih harus mengingat alamat IP numerik yang rumit. DNS adalah bagian integral dari infrastruktur internet karena memfasilitasi komunikasi antara komputer dan perangkat dalam jaringan. Dengan menggunakan DNS, Anda dapat mengakses situs web, mengirim dan menerima email, dan juga melakukan berbagai aktivitas online dengan menggunakan nama domain yang lebih mudah diingat. Adapun fungsi DNS, yaitu mengkonversi nama domain ke alamat IP yang fungsi utamanya adalah mengaitkan nama domain seperti www.example.com dengan alamat IP numerik yang sesuai seperti 192.0.2.1. Hal ini memungkinkan pengguna dan perangkat untuk mengakses situs web dan layanan online dengan menggunakan nama yang mudah diingat. Adapun juga pengelompokan dan hierarki nama domain, yaitu untuk mengatur nama domain ke dalam suatu struktur hierarki berbasis pohon atau tree yang memungkinkan pengguna dan administrator jaringan untuk pengelompokan dan mengelola nama domain dengan cara yang terstruktur. Contohnya, domain.com adalah bagian dari domain lebih tinggi yang dikenal sebagai domain paling atas atau top level domain. Kemudian yang terakhir yaitu peningkatan keamanan DNS dapat digunakan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan seperti DNS Security Extension untuk melindungi dari serangan DNS yang memungkinkan mencoba mengganggu atau meretas sistem DNS. Kemudian cara kerja DNS di sini itu yang pertama permintaan DNS resolver. Ketika Anda memasukkan sebuah alamat URL atau nama domain seperti www.example.com ke dalam pengembangan web Anda, Ramban akan mengirimkan permintaan DNS ke DNS resolver yang ditentukan oleh penyedia layanan internet atau ISP Anda. Kemudian cache lokal, resolver DNS pada komputer Anda pertama-tama memeriksa cache lokal untuk melihat apakah ada catatan DNS sebelum untuk nama domain yang dicari. Jika ada, catatan tersebut masih valid, maka resolver akan menggunakan informasi tersebut tanpa harus melakukan permintaan DNS lebih lanjut. Kemudian pertanyaan ke server DNS terdekat. Jika catatan DNS tidak ada dalam cache lokal atau telah kadaluarsa, resolver akan mengirimkan permintaan DNS ke server DNS terdekat yang dikelola oleh ISP Anda. Kemudian yang terakhir yaitu pertanyaan root DNS. Jika server DNS terdekat juga tidak memiliki informasi tentang nama domain yang dicari, ia akan mengirimkan permintaan ke server DNS root. Kemudian server DNS root pada bagian teratas hierarki DNS memiliki informasi tentang top level domain seperti contohnya .com, org, net, dan sebagainya. Pada kelebihan dan kekurangan DNS di sini, yang pertama pada kelebihannya kemudahan penggunaan DNS memungkinkan pengguna dan perangkat untuk mengakses sumber daya di internet dengan menggunakan nama domain yang mudah diingat, yang lebih praktis daripada mengingat alamat IP nomor. Ada juga skalabilitas yang dirancang untuk menangani skala internet yang besar, kemudian distribusi beban yang mengarahkan permintaan ke server yang tersedia dan berkinerja baik sehingga memungkinkan distribusi beban lalu lintas yang merata. Kemudian yang terakhir redundansi, mendukung konsep redundansi dengan mengizinkan pengaturan beberapa server DNS yang dapat merespon permintaan. Adapun pada kekurangan DNS, yaitu single point of value, meskipun ada redundansi, server DNS terpusat dapat menjadi titik kegagalan jika terjadi gangguan. Pada kinerja, mempengaruhi kinerja melalui penjelajahan web jika ada latensi dalam resolusi DNS atau penundaan dapat terjadi jika server DNS yang digunakan lambat atau tidak efisien. Pada masalah keamanan, rentan terhadap serangan seperti cache
positioning, DNS spoofing, dan distribute denial of service yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan data DNS dan penggunaan layanan. Keterbatasan DNS Security Extension digunakan untuk meningkatkan keamanan DNS. Penggunaan masih belum universal dan implementasinya dapat rumit. Adapun beberapa contoh untuk DNS yang digunakan untuk mencari alamat objek. Yang pertama, alamat email. Ketika Anda mengirim email ke alamat seperti muklis yang contohnya seperti muklis.gmail.com, DNS digunakan untuk mencari alamat IP server email yang terkait dengan domain gmail.com. Ini memungkinkan untuk Anda diantarkan dengan benar ke alamat email yang tertuju. Kemudian server FTP, jika Anda ingin mengakses server FTP dengan alamat seperti contoh.net, DNS digunakan untuk mencari alamat IP server FTP yang sesuai. Ini memungkinkan Anda untuk terhubung ke server FTP yang benar. Kemudian server game online. Saat Anda memainkan game online dan terhubung ke server dengan nama domain tersebut, DNS digunakan untuk menentukan alamat IP server game tersebut dengan memungkinkan Anda untuk bermain dengan pemain lain server yang benar. Kemudian masuk pada pengertian DHT atau Distribute Hash Table. Untuk menyimpan data terdesentralisasi yang mencari data berdasarkan pasangan nilai kunci. Setiap node di DHT bertanggung jawab atas sekumpulan kunci dan nilai sumber daya terkait kunci yang dapat ditetapkan ke nilai hash dari variabel tertentu atau konten hash dari sumber daya file tertentu di sistem. Lebih jauh lagi, kuncinya adalah pengidentifikasi unik untuk nilai data terkait yang dapat berupa segala bentuk file. Sebuah node memungkinkan bertanggung jawab atas salah satu atau banyak kunci bergantung pada arsitektur jaringan node. Pada fungsi distribute hash table, penyimpanan dan penyaringan data terdistribusi, salah satu fungsi utama DHT adalah menyediakan cara untuk menyimpan dan mencari data dalam jaringan terdistribusi. Data disimpan dalam bentuk pasangan kunci nilai atau key value pairs, dan penggunaan dapat mencari data dengan menggunakan kunci tertentu. Kemudian terdesentralisasi, yaitu solusi terdesentralisasi yang tidak memiliki titik pusat atau entitas yang mengendalikan seluruh jaringan. Setiap node dalam jaringan DHT bertanggung jawab untuk sebagian dari data dan operasi jaringan. Cara kerja DHT di sini yaitu pembagian data dan kunci dengan data disimpan dalam bentuk pasangan kunci nilai atau key value pairs. Mirip dengan struktur data dalam database, setiap data diberikan kunci unik yang akan digunakan untuk mengidentifikasi data tersebut. Kemudian pengguna menyimpan data. Ketika pengguna ingin menyimpan data dalam jaringan DHT, algoritma hash digunakan untuk menghitung kunci dari data tersebut. Kunci ini akan menentukan di mana data akan disimpan dalam jaringan. Adapun kelebihan dan kekurangan DHT atau Distributed Hash Table, yang pertama, pada kelebihan terdesentralisasi, DHT tidak memiliki entitas pusat atau titik tunggal yang mengendalikan seluruh jaringan. Adapun juga skalabilitas, yang dirancang untuk menangani jaringan yang tumbuh dan mengecil seiring waktu, dan dapat dengan mudah menambah node baru ke jaringan tanpa memengaruhi kinerja atau keandalan. Data yang merata menggunakan algoritma hash untuk mendistribusikan data secara merata seluruh jaringan. Kemudian yang terakhir, pencarian efisien DHT memungkinkan pencarian data yang efisien menggunakan algoritma hash untuk menemukan node bertanggung jawab atas data yang dicari. Kemudian pada kekurangan DHT yaitu kekompleksan implementasi adalah dapat menjadi rumit dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang algoritma hash dan jaringan terdesentralisasi. Pada penyebaran data yang tidak terkendali, DHT memungkinkan penyimpanan data di seluruh jaringan yang dapat menyebabkan penyebaran data yang tidak terkendali. Kemudian kekurangannya pada keamanan DHT menjadi masalah karena jaringan terdesentralisasi terbuka. Perlu upaya tambahan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Pada kekurangan, di sini
Terdapat pencurian data jaringan terdesentralisasi yang memungkinkan penyimpanan data di node-node berbakat berbeda data menyulitkan perlindungan data yang sensitif. Kemudian pada contoh terakhir DHT yang digunakan mencari entitas atau data dalam jaringan terdesentralisasi. Misalnya yang pertama, pencarian file dalam jaringan peer-to-peer. Dalam jaringan peer-to-peer seperti BitTorrent, DHT digunakan untuk mencari file terdistribusi di antara banyak peer. Ketika pengguna ingin mencari file tertentu, DHT digunakan untuk menemukan peer yang memiliki file tersebut. Kemudian pada contoh penyimpanan data terdesentralisasi, DHT digunakan dalam sistem penyimpanan terdesentralisasi seperti IPFS atau Interplanetary File System. Data disimpan dalam jaringan dan data akan diberikan kunci yang digunakan untuk mengakses data tersebut. DHT digunakan untuk mencari node-node yang bertanggung jawab atas data dengan kunci tersebut. Pada contoh yang terakhir, pencarian node dalam jaringan overlay terdesentralisasi. Jaringan overlay terdesentralisasi seperti jaringan overlay Cademelia dalam jaringan BitTorrent menggunakan DHT untuk mencari node-node yang terhubung dalam jaringan DHT digunakan menemukan alamat node-node. Pada kesimpulan kedua materi di sini yaitu DNS atau Domain Naming System adalah sistem untuk mengaitkan nama domain dengan alamat IP dalam jaringan internet yang terpusat, sementara DHT distribusi hash table adalah teknologi untuk menyimpan dan mencari data dalam jaringan terdesentralisasi dengan menggunakan algoritma hash. DNS fokus pada identifikasi sumber daya dengan nama domain, sementara DHT digunakan dalam aplikasi peer-to-peer dan jaringan terdesentralisasi untuk mencari dan mengakses data. DNS adalah terpusat, sementara DHT adalah terdesentralisasi. Itulah materi DHT dan DNS. Sekian dari saya Adam Setiaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.